Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Selamat datang di Dapur Dina. Dapurku adalah dapurmu. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, aku beberapa waktu ini jarang ngupload video. Jadi mohon dimaafkan, kali ini aku mau mulai lagi berbagi video, berbagi resep, tutorial, caranya. Kali ini yang sederhana aja dulu deh. Kita mau bikin kue cucur, jajanan tradisional, rasanya dahsyat, bahan-bahannya sederhana. Langsung aja, yuk! Seperti kebanyakan jajanan pasar, tentu saja pakai gula merah dan pandan, daun pandan. Ini aku pakai 2 lembar, udah dicuci dan diikat. Nah, gula merahnya itu menurut aku terlalu pekat, jadi aku campur sama gula pasir. Di bawahnya ada gula pasir. Jadi ada gula pasir dan gula merah. Aku di sini pakai tepung terigu serbaguna. Biasanya ditulis di bungkusnya bagus untuk berbagai macam makanan atau masakan. Itu yang aku pakai tepungnya, dan juga tepung beras. Ada sejumput garam di sini. Ada sejumput garam, juga air dan minyak secukupnya. Nah, kalau buat di jajanan, sejumput garam itu bisa seperti ini. Atau sejumput itu kayak cubit gini loh. Nah, ini sejumput garam kita pakai itu buat dessert atau buat makanan penutup yang manis-manis. Dikasih sedikit aja garam, jadi dia penyeimbang rasa. Ini air matang, jadi dia nggak harus sampai mendidih karena airnya udah air matang. Langsung aja gula dan pandan. Gulanya udah disisir tadi ya, sudah disisir halus, jadi gampang banget leleh di air. Kalau mau disaring silahkan. Aku mau matikan, dia nggak mendidih sama sekali, tapi gulanya sudah larut. Aku mau diamkan dia beberapa saat sampai dia hangat aja. Ini udah hangat dia, dari tadi aku nggak buang daun pandannya, jadi dia bener-bener meresap juga di situ. Wanginya luar biasa banget ya. Langsung aja tepungnya dan tepung berasnya, juga garamnya sejumput tadi ya. Aduk rata. Aduk sampai semuanya kecampur rata, sampai semua gulanya ini habis ya. Adonan ini dengan resep ini sebaiknya didiamkan paling enggak 1 jam. Pelan-pelan aja ngaduknya sampai dia kecampur rata dan tidak ada gumpalan-gumpalan. Aku udah siapin di sini tisu dapur buat alas, jadi buat dia meniriskan minyaknya. Minyaknya nggak banyak-banyak, hanya secukupnya aja. Ntar kalau kurang, misalnya aku, karena kan gorengnya 1 per 1, jadi mungkin sesudah berapa kali bikin, aku tambahin sedikit minyak lagi, sedikit minyak lagi. Aku udah siapin juga sendok sayur. Nggak harus yang seraksasa ini, aku nggak penuh, nanti cuma setengahnya ini kok ya. Iya, dia langsung keluar gelembung-gelembungnya, langsung banyak, itu yang aku mau. Minyaknya harus benar-benar panas, baru dituang. Tuangnya secukupnya aja, karena sendok sayurku raksasa aku hanya pakai setengahnya aja ya. Udah panas lagi, secukupnya aja. Kita bisa lihat dia langsung akan berserat dengan sendirinya dari pinggir-pinggir menuju ke tengah-tengah terus. Kelihatan nggak seratnya? Cantik sekali. Ini masih di api tinggi terus ya. Udah kelihatan kan seratnya? Sebenarnya nggak perlu dibalik, tapi aku mau liatin teman-teman baliknya kayak gini kira-kira. Pinggirannya itu dia akan kayak bergerindil-gerindil gitu. Aku selesaiin dulu goreng semuanya, terus kita cobain ya. Bikin cucur itu sangat menantang, banyak tantangannya. Tapi kalau kita tahu kuncinya, ada satu yang aku nggak bisa ikutin kata mamaku. Sebaiknya dia digorengnya pakai wajan besi. Halo, aku nggak punya dan aku bukan penjual cucur, jadi aku nggak mau bela-belain. Hanya beli wajan itu, wajan kecil yang khusus buat cucur, hanya untuk bikin ini. Buktinya terbukti jadi kok pakai ini. Lihatlah, cantik sekali. Tararara. Tararara, ini deh yang terakhir.
aku langsung matiin dulu kompornya, terus kita bisa langsung cobain. Dibalik nggak masalah. Yang kita mau, yang penting dia harus matang dengan baik. Bikin kue cucur itu gampang-gampang susah. Aku sampai 3 kali nyoba, gagal terus. Maksudnya bukan gagal ya, tidak ada yang gagal. Yang ada adalah kurang sempurna. Nah, tapi aku tetap semangat mencoba dan mencoba. Tantangannya itu ada beberapa, tapi puji Tuhan ini yang resep yang sekarang aku bagikan. Menurutku ini yang tersukses yang aku pernah bikin. Jadi aku langsung bagiin aja beserta tips-tipsnya. Jajanan pasar itu kesannya sederhana banget ya nggak? Bahan-bahannya sederhana, tapi tidak semua jajanan pasar itu sederhana loh bikinnya. Contohnya si kue cucur ini, wanginya, wangi gula merah sama pandan itu rasanya wow banget. Aku sebenarnya kurang favorit sama jajanan pasar, tapi ketika aku belajar bikin sendiri, terus aku menikmati prosesnya, aku tahu bahan-bahannya, aku jadi suka. Ini kue cucur ini emang dari sononya ya, dimanapun kayaknya dia berminyak deh ya, lihat deh tuh. Jadi aku selalu ada napkin kalau makan kue cucur. Manisnya pas banget dan dia tuh empuk. Kita pernah beli kue cucur sama suamiku. Tapi suamiku nggak suka. Katanya kalau aku yang bikin premium. Wah, jadi tersipu-sipu aku. Karena lembut, suamiku bilang kalau kue cucur buatanku walaupun udah dingin dia tetap empuk. Yang kita beli itu dia keras. Mungkin perbandingan tepungnya ya, aku nggak tahu juga sih. Tapi seneng aja dipuji. Nih, tahu nggak? Wow, manisnya tuh nggak kemanisan, ada wangi pandan. Campuran pandan dan gula merahnya tuh dahsyat banget. Luar biasa. Aku pernah dengar, bukan pernah dengar sih, ada temanku yang bilang, katanya kalau makan sesuatu yang berminyak, jajanan Indonesia, jajanan tradisional kan banyak yang berminyak tuh. Katanya harus digosok di kaki supaya disayang mertua. Ada yang pernah dengar nggak kayak gitu? Aku pernah sih dengar. Tapi itu mitos kali ya, nggak usah, jangan. Tapi yang jelas ini sederhana banget. Bisa dibikinnya agak lebih kecil-kecil. Bisa dimodifikasi, ditambahin warna, nggak usah pakai gula merah, pakai gula putih, terus pewarna, apapun yang kita mau. Yang jelas ini harus dicoba, ini dahsyat banget. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, #dapurtemandina di Instagram dan Facebook. Makasih. Makasih banget buat teman-teman yang udah recook, share, dan juga subscribe di Dapur Dina. Aku merasa terberkati banget punya teman-teman yang luar biasa. Dan aku mohon maaf, aku notice ya banyak sekali yang minta Bikang Ambon. Terutama ada Brother Tommy kalau nggak salah, dia selalu mengingatkan bahwa aku belum pernah bikin Bikang Ambon. Jujur, aku sudah beberapa kali nyoba bikin Bikang Ambon. Aku lagi mencari resep yang cocok, maksudnya dengan resep yang ekonomis, jadi telurnya nggak terlalu banyak, tapi rasanya tetap dahsyat. Sampai sekarang aku masih trial and error di Bikang Ambon, tapi aku janji begitu aku dapat resep yang pas, aku pasti langsung bagiin. Satu hal lagi yang aku pengen sampaikan sama teman-teman, di beberapa video banyak banget yang komen, bukan banyak sih ya, ada beberapa komen yang aku baca tentang timbangan. Mbak, tolong dong kalau bisa measure-nya itu pakai sendok makan atau pakai gelas. Jujur, aku tuh nggak tahu, dan menurut aku kalau aku measure-nya pakai sendok atau pakai gelas, takarannya nggak akan pernah sama. Jadi menurut aku it's worth it. Beli timbangan itu nggak akan nyesel, bener. Dan lagi timbangan itu nggak harus yang digital kok, nggak harus yang mahal. Timbangan itu di pasar juga ada yang kita bisa adjust sendiri, ukurannya itu nggak mahal kok. Aku juga pernah pakai yang kayak gitu di Jogja. Tapi buat teman-teman yang baru belajar baking, baru belajar bikin kue, yang takut nanti timbangannya nggak akan kepake, pasti kepake, dan timbangan itu bukan sesuatu yang mahal kok buat kita punya. Jadi aku mohon maaf kalau aku tidak punya measurement yang pakai sendok atau pakai gelas. Mohon maaf.
Tapi aku encourage teman-teman buat ayo kita beli timbangan pelan-pelan, pasti kepake kok. Pasti, karena masak-memasak itu apalagi bikin kue, bikin jajanan itu nagih loh. Apalagi pas berhasil pasti kita pengen lagi dan lagi dan lagi bikinnya. Intinya kita semua harus semangat. Papaku takut deh. Ya nggak ada ikannya. Nggak ada ikannya. Mana? Gerak-gerak dulu. Oke, Ong. Keong. Keong. Bye-bye, Keong. Bye bye keong. Itu ada air. Bye bye keong.